Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat-sahabat yang tercinta, kita akan segera menjatuhkan pilihan di pencoblosan 14 Februari besok pagi. Jadi prinsipnya dalam pencoblosan di tahun 2024 ini adalah ambil bansosnya, ambil uangnya, ambil serangan pajarnya. Karena itu adalah uang rakyat juga. Karena itu diperoleh dari uang pajak juga. Makanya uang apapun yang dikasihkan ambil. Tetapi yang dicoblos tetap yang Anda pilih, tetap yang Anda selama ini yakini akan bisa memberikan kesejahteraan, keadilan, kebenaran, kemajuan hukum di dalam demokrasi kita. Jadi kalau Anda tidak setuju atas segala macam kecurangan, atas berbagai macam intrik-intrik yang timbul akhir-akhir ini, maka cukup Anda ambil apa yang diberikannya. Bansos itu adalah uang rakyat, tetapi pilihlah sesuai pilihan semula. Jangan bergeser hanya gara-gara bansos. Jangan bergeser hanya gara-gara uang yang ditaburkan, yang disiramkan. Walaupun kita mandi uang, tetap kita terima karena itu memang uang kita. 500 triliun uang itu digelontorkan dalam masa dari bulan Desember sampai Februari ini. Jadi 3 bulan ini uang 500 triliun itu digelontorkan untuk bantuan sosial, setara lebih besar sedikit dari uang yang dipakai untuk menangani pandemi virus corona 2 tahun yang lalu. Jadi kita rakyat ini uangnya dipakai, dihambur-hamburkan untuk perkara bansos yang dipersiapkan guna bisa mendongkrak salah satu paslon tertentu yang Anda semua sudah tahu siapa itu. Jadi kita rakyat jangan menurut dengan kemauan orang yang menginginkan kemenangan dengan cara yang tidak betul, orang yang memanfaatkan uang rakyat untuk kemenangan pihak tertentu, orang yang mendukung pihak tertentu dengan cara yang tidak benar. Itu wajib kita tentang dengan tidak memilihnya. Harus kita hukum dia dengan cara untuk memilih kepada orang yang terzolimi, orang yang dirugikan. Siapa? Ya, 2 paslon yang lain pasti dirugikan kalau tingkah salah satu paslon itu seperti itu. Jadi tentukan kecerdasan Anda dalam memilih. Anda harus optimis rakyat yang akan menang, rakyat yang akan tampil sebagai pemimpin dengan negeri ini, bukan penguasa, bukan lagi orang yang ingin berkuasa. Karena kita bukan mencari penguasa, kita mencari pelayan rakyat. Kita mencari pemimpin yang melayani rakyat, yang mengabdi untuk rakyat, bukan pemimpin yang ingin menguasai rakyat, pemimpin yang ingin dapat kekuasaan. Sehingga kalau dapat kekuasaan akan diktator, akan terjadi yang namanya abuse of power, menyalahgunakan kekuasaan. Digunakanlah itu kekuasaan itu untuk kepentingan-kepentingan yang menguntungkan pihaknya saja, kelompoknya saja, keluarganya saja, orang-orangnya saja. Lalu rakyat bagaimana? Rakyat cukup dikasih 1 juta, 2 juta sebagai tutup mulut. Sementara ribuan triliun dikeruk untuk kepentingan-kepentingan pihak tertentu. Kalau hari ini misalnya uang itu 1.000 triliun habis dihambur-hamburkan untuk perkara pemilu, maka yakinlah setelah menang nanti dia akan mengeruk uang itu lebih dari 1.000 triliun. Pasti dia akan berusaha bagaimana mendapatkan uang itu kembali. Kalau tidak ada stoknya, akan digali dari hutang, baik itu dari luar negeri. Kali ini pemilu bukanlah pemilu sewajarnya, bukanlah pemilu yang adil dan jujur. Maka kita harus benar-benar berusaha dalam pemilu kali ini untuk mencari pemimpin yang mengabdi, bukan pemimpin yang ingin menguasai.
Kita sudah berada pada kondisi yang jauh lebih buruk daripada pemilu-pemilu sebelumnya. Bahkan ketika Orde Baru yang dikecam itu banyak melakukan kecurangan itu, tetapi dia tidak vulgar benar, tidak merubah undang-undang. Kecurangan-kecurangan memang betul. Aparat itu dipaksa untuk memenangkan Golkar waktu itu. Memang betul. Aparat pemerintah PNS semua sudah dikup supaya tidak memberikan suara kemanapun. Dikondisikan siapa saja yang tidak memilih akan ditandai, siapa saja yang tidak setuju akan ketahuan. Tetapi hari ini lebih daripada itu, yaitu undang-undang yang sudah berdiri, yang sudah susah payah dibangun, dibuat itu ternyata dengan mudahnya dirubah supaya menguntungkan kelompoknya. Perlu kita perangi bersama-sama dengan cara undang-undang yang ada ini harus kembali lagi. Kapan lagi kita akan bisa menentang penguasa yang berbuat semena-mena? Kalau tidak dengan cara menghukumnya, dengan mengalahkannya lewat pemilihan umum, bagaimana rakyat akan bisa keluar sebagai pemenang, akan bisa didengar aspirasinya? Kesempatan inilah satu-satunya cara, satu-satunya jalan agar kesewenang-wenangan, agar diktator yang dimiliki oleh penguasa itu bisa lenyap, bisa dikalahkan oleh kekuatan rakyat. Sudah kita saksikan bagaimana pihak kampus, para akademisi yang telah menyampaikan pendapat, sekian banyak kampus yang telah menyatakan sikap untuk menasehati kesewenang-wenangan itu tidak digubris, malah dikatakan sebagai partisan, dikatakan sebagai pihak yang sudah dikondisikan, sudah dipesan oleh pihak tertentu, malah menuduh hal semacam itu. Padahal kalimat-kalimat yang disampaikan oleh para akademisi kampus itu kalimat yang sesuai dengan fakta, kalimat yang memang mencermati kondisi yang terjadi. Tetapi dengan mudahnya dibantah. Akankah hal ini kita biarkan saja sebagai rakyat? Apakah kita akan menutup mata? Apakah kita rela hanya diberi bansos, kemudian kita tergiur, kemudian kita lemah, kemudian kita menurut? Tentu terlalu murah. Kemerdekaan di negeri ini, pembangunan, kemajuan bangsa ini hanya ditebus dengan cara uang 500 triliun yang tersebar itu. Karena uang negara ini lebih daripada puluhan ribu triliun. Hanya dengan 500 triliun itu untuk bisa membeli bangsa Indonesia, yakinlah kalau kita kompak, kemenangan itu akan ada pada kita semua. Kita akan mampu mengalahkannya. Kita harus berbuat, harus bersikap dengan datang ke TPS, jangan golput. Kita harus penuhi TPS-TPS. Para mahasiswa juga harus menggunakan alma mater jaketnya. Jaket alma mater harus dipakai di setiap TPS, di setiap pelosok negeri ini. Para mahasiswa jangan diam, harus mengawasi jalannya pemilu, harus mengawasi pencoblosan itu, sehingga meminimalkan potensi kecurangan yang akan timbul. Karena ini pemilu yang benar-benar crowded, pemilu paling ruwet, paling curang. Kalau mahasiswa-mahasiswa semua serentak seluruh Indonesia, setiap TPS dijaga oleh para mahasiswa, berharap rakyat ini supaya siapa yang ingin curang itu dapat dianalisa dan segera bisa menjadi catatan, bisa menjadi pihak yang ditersangkakan. Meskipun kita juga ragu nanti ketika keputusan dari Mahkamah Konstitusi tidak independen, tetapi perbuatan rakyat harus antisipasif, harus adaptif terhadap perkembangan yang begitu genting ini. Harus kita hadapi dengan kewaspadaan yang tinggi. Jangan relakan uang rakyat yang ada di negeri kita ini, uang pajak yang akan masuk 5 tahun akan datang itu digunakan kesewenang-wenangan oleh kelompok yang menguasai. Kita semua tidak akan rela. Begitu kira-kira sahabat-sahabat semuanya semangat untuk segera menghakimi
kezoliman-kezoliman yang ditimbulkan oleh pemilu yang tidak benar. Kita datang ke TPS, kita hakimi mereka, kita hukum mereka dengan tidak memilihnya. Terima kasih. Kita ketemu pada tayangan berikutnya. Selamat mencoblos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.